Si paling perdana. Mario Dandi Satrio terpidana kasus penganiayaan David Ozora menjalani sidang kasus pencabulan terhadap AG berusia 15 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Desember 2024. Sidang dibuka dengan Hakim Ketua Hendra Yuristiawan dimulai pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat tersebut digelar secara tertutup karena menyangkut kesusilaan dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Mario Dandi tiba di pengadilan sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengenakan baju tahanan dan masker menghindari sorotan kamera. Sementara AG dan ibunya turut hadir dalam persidangan. JPU mendakwa Mario Dandi dengan 3 pasal terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 81 ayat 1 junto pasal 76D, pasal 81 ayat 2 junto pasal 76D, dan pasal 82 junto pasal 76E. Semua dikaitkan dengan pasal 64 ayat 1 KUHP. Selamat malam Indonesia, saya Jordan Gosali bersama Anda di DMP Evening News edisi Rabu 11 Desember 2024. Berikut rangkuman peristiwa yang faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui malam hari ini. Airin Ade putuskan batalkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Excel dan Smart Friend resmi mengumumkan merger akan berubah nama menjadi Excel Smart. Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan mencoba bunuh diri di fasilitas penahanan. Kita mulai lembaran DMP Evening News dengan segmen Election 360. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Banten 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun menemukan sejumlah anomali dan dugaan pelanggaran yang signifikan selama proses Pilkada, Airin dan Ade memilih untuk menerima hasil tersebut demi menjaga ketentraman dan keamanan Provinsi Banten. Keputusan ini diumumkan melalui media sosial dan disampaikan dengan penuh pertimbangan atas dampak yang lebih luas bagi masyarakat Banten. Airin menyatakan bahwa meskipun merasakan adanya anomali dan dugaan pelanggaran, mereka percaya ada hikmah di balik hasil pilkada tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Ade Sumardi menambahkan bahwa keputusan ini diambil bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Pasangan Andra Soni dan Dimiyanti Natakusuma dinyatakan menang dalam Pilkada Banten 2024 dengan perolehan suara 55,8%. Sementara Airin Ade memperoleh 42,12% suara. Meskipun terdapat protes keberatan dari saksi pasangan Airin Ade selama rekapitulasi suara, Airin dan Ade menekankan pentingnya evaluasi sistem demokrasi untuk mencapai kesempurnaan dan membangun peradaban bangsa yang bernurani. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono atau Ridho menghadapi potensi kegagalan dalam menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan oleh pasal 158 huruf C Undang-Undang Pilkada yang membatasi gugatan hanya jika selisih suara maksimal 1% untuk provinsi dengan jumlah penduduk 6-12 juta jiwa. Sementara selisih suara antara Ridho dan pemenang Pramono Rano mencapai sekitar 10%. Total daftar pemilih tetap Pilgub Jakarta 2024 sebanyak 8.214.007 orang, sehingga Pilkada Jakarta tunduk pada pasal tersebut. Meskipun demikian, pihak Ridho berencana untuk tetap mengajukan gugatan ke MK, bukan untuk membatalkan kemenangan Pramono Rano sepenuhnya, melainkan untuk berupaya agar Pilkada Jakarta 2024 diulang menjadi 2 putaran, karena perolehan suara Pramono Rano yang tipis dari syarat kemenangan 1 putaran. Penerimaan atau penolakan gugatan tersebut akan bergantung pada keputusan Hakim Konstitusi setelah mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh kubu Ridho.
Hingga Rabu 11 Desember 2024 pukul 4 sore, Mahkamah Konstitusi telah menerima 7 permohonan sengketa hasil pilkada tingkat provinsi untuk pilkada serentak tahun 2024. Rincian permohonan tersebut meliputi 1 gugatan dari Sulawesi Tenggara dengan pasangan calon nomor urut 4 Tina Nur Alam dan Laode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, 1 gugatan dari Sumatera Utara dengan pasangan calon nomor urut 2 Edi Ramayadi dan Hasan Basri Sagala. 2 permohonan sengketa lainnya berasal dari Maluku Utara diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Husin Altingsia dan Asrul Rashid Ihsan dan pasangan calon nomor urut 2 Ali Yong Mus dan Syahril Tahir. Provinsi Papua Selatan juga menyumbangkan 3 permohonan sengketa diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Darius G. Wilom dan Yusa Yawulu, Perhimpunan Pemilih Indonesia dan Perwakilan Pemantau Pemilih Sarekat Demokrasi Indonesia dengan M. Adrian Saifuddin dan Salsabila. Selain sengketa pilkada provinsi, MK juga menerima 202 permohonan sengketa pilkada kabupaten dan 45 permohonan sengketa pilkada kota, sehingga total permohonan sengketa pilkada 2024 yang diterima mencapai 274 sengketa. Sesuai peraturan MK nomor 3 tahun 2024, para pemohon dapat melengkapi dan memperbaiki permohonan mereka. Setelah itu, MK akan meregistrasi perkara tersebut ke dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik atau EBRPK. Merger antara PT XL Axiata Tbk atau EXCL, PT Smartfren Telekom Tbk atau FREN, dan PT Smart Telekom atau ST telah resmi diumumkan dengan XL yang menjadi entitas yang menerima penggabungan. Dalam prospektus yang dirilis pada 11 Desember 2024, manajemen ketiga perusahaan menjelaskan bahwa merger ini didorong oleh manfaat strategis, operasional, dan keuangan yang signifikan. Transaksi ini akan dilakukan dengan berbentuk perusahaan baru yang akan menerima penggabungan, sementara Smartfren dan Smart Telekom akan dibubarkan setelah proses selesai. Proses merger ini telah disetujui oleh semua pihak terkait melalui penandatanganan perjanjian penggabungan bersyarat pada 10 Desember 2024 lalu. Diharapkan merger ini akan menghasilkan efisiensi operasional dan ekonomi serta pengurangan biaya yang pada gilirannya akan memperkuat strategi bisnis dan struktur permodalan. Selain itu, aksi korporasi ini diharapkan dapat menciptakan nilai signifikan bagi pemegang saham dan pelanggan serta meningkatkan investasi dalam jaringan dan kualitas layanan. Manajemen pun percaya bahwa kolaborasi ini akan mendorong inovasi produk dan layanan yang lebih baik dibandingkan jika ketiga perusahaan beroperasi secara terpisah. Andika Rizky Rahansyah melaporkan untuk DNP Integrated News. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP terkait ledakan tabung gas di sebuah tempat spa di Bulungan, Jakarta Selatan yang mengakibatkan 7 orang luka-luka dan kerusakan tembok pembatas. Tim Pusat Laboratorium Forensik Polri menyita barang bukti berupa 2 tabung gas dengan 1 bocor dan 1 utuh, selang regulator, apar, dan rangkaian pipa yang menghubungkan tabung gas dengan pemanas air. Sejauh ini polisi telah memeriksa 3 saksi yaitu petugas keamanan dan karyawan spa dan berencana untuk memeriksa saksi-saksi lainnya. Ledakan tersebut diduga disebabkan oleh tabung gas yang digunakan untuk memanas air di basement gedung tempat spa tersebut, menyebabkan kerusakan pada tembok dan melukai 7 orang, 3 diantaranya dari bangunan di sebelahnya akibat tembok yang jebol. Penculikan terhadap SA berusia 49 tahun di Antapani, Bandung dilakukan oleh 4 orang pelaku berinisial AS berusia 35 tahun, TT berusia 52 tahun, HR berusia 53 tahun, dan DA berusia 48 tahun, dengan DA sebagai dalang penculikan tersebut. Motif penculikan dilatar belakangi sakit hati DA karena SA memutuskan hubungan mereka setelah sempat menikah siri pada tahun 2014 saat SA sedang mengalami masalah rumah tangga dengan suaminya. Hubungan siri antara DA dan SA dimulai ketika SA sedang dalam proses perceraian dan kemudian meminta putus dari DA setelah rujuk dengan suaminya, yang menyebabkan DA merasa sakit hati dan cemburu. Polisi menyatakan bahwa keterangan mengenai pernikahan siri tersebut masih berupa keterangan lisan dari korban dan perlu didukung bukti-bukti tambahan. Sementara DA sendiri diketahui telah bercerai dari istrinya.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa Indonesia akan mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Asia tahun 2031 setelah sebelumnya memastikan tempat di Piala Asia tahun 2027 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi pada Januari hingga Februari 2027 dan menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos. Indonesia berencana mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Asia tahun 2031 kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan citra sepak bola Indonesia di kancah Asia dan memanfaatkan momentum keberhasilan lolos ke Piala Asia tahun 2027. DMP International News. Kim Yong-hyun, mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, melakukan percobaan bunuh diri di fasilitas penahanannya di Timur Seoul. Percobaan bunuh diri ini terjadi setelah Kim ditahan atas tuduhan pemberontakan terkait penyelidikan darurat militer yang melibatkan Presiden Yoon Suk Yeol. Setelah percobaan bunuh diri yang gagal, Kim ditempatkan di sel perlindungan dan kondisinya dilaporkan stabil oleh Kepala Layanan Pemasyarakatan Korea, Shin Yong-hae. Penangkapan Kim ini menandai sebagai langkah signifikan dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, dengan Presiden Yoon Suk Yeol sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilarang berpergian ke luar negeri. Penyelidikan ini berfokus pada dugaan pelanggaran hukum terkait penerapan darurat militer, di mana Presiden berdasarkan hukum kebal hukum selama masa jabatannya kecuali dalam kasus pemberontakan. Terima kasih sahabat DMP telah mendengarkan DMP Evening News untuk edisi 14 hari lagi menuju hari Natal. Kini Anda bisa mendengarkan berita faktual dan terkini setiap hari dalam DMP Evening News yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat dan DMP on the Weekend yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Guzali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.